Shalom. Salah satu ayat yang terkenal di Perjanjian Baru yaitu dari Matius 6 ayat 33. Dalam bahasa Inggrisnya bunyinya, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Dari sini ada lagu ya yang dibuat dan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini lagu sudah lama sekali ya, waktu saya mungkin SMA udah ada lagu ini ya. Tapi yang jelas waktu kuliah, lagu ini termasuk yang sering dinyanyikan waktu awal-awal ikut persekutuan ya di kampus. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Ini konteksnya dari Matius 6 ya, kalau kita pelajari ya, ini pasal yang bagus sekali. Ada banyak sekali ayatnya, tapi saya nggak baca semua ya. Saya nggak tuliskan di sini semuanya. Tapi memang dari ayat 1 itu bagus sekali ya. Tuhan mengajarkan banyak hal. Nah, saya mau fokuskan mulai ayat 25. Ya, mulai ayat 25 dikatakan di situ ini soal kekhawatiran ya. Dikatakan di situ bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sampai di sini dulu ya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada teman saya yang waktu itu dia sudah lulus ya, dia sudah bekerja, kemudian dia merasakan kayaknya ada panggilan Tuhan untuk dia itu khusus melayani Tuhan saja ya, artinya tidak bekerja di perusahaan-perusahaan secara umum ya.
dan kemudian dia berhenti kerja. Lalu yang menarik adalah ketika dia bermain ya, jalan istilahnya bertandang ke rumah salah seorang hamba senior ya, sangat senior, sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi waktu dia cerita ya pengalamannya, dan belakangan memang saya dengan teman ini juga ikut pelayanan, dan kami cukup kenal dekat dengan hamba Tuhan yang senior ini dan belajar banyak sekali. Ini orang pinter ya, karena pada masa itu sekolah sampai S2 ya, sampai Master of Science itu cukup jarang, apalagi orang yang kemudian full time ya, artinya hanya melayani Tuhan. Ini memang pinter hamba Tuhan ini, dan memang Tuhan pakai dia membangun pelayanan yang besar di Indonesia ini ya sebelum dia meninggal. Jadi waktu dia meninggal itu banyak dibilang ibadah kebaktian penghiburan, tapi kalau saya lihat itu seperti kepada reuni hamba-hamba Tuhan ya. Tidak terlihat kedukaan di sana ya. Saya hadir malam keberapa ya, saya lupa. Itu kami yang pernah sama-sama pelayanan itu ya ngobrol, ketawa-ketawa, menceritakan bagaimana dulu sama-sama pelayanan ya, itu di samping peti matinya itu nggak ada sekali ya, kelihatan rasa duka ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang memberikan khotbah itu orang-orang yang dalam kehidupan mereka dalam pelayanan mereka tuh pernah dijamah ya oleh Tuhan lewat hamba Tuhan yang senior ini. Jadi mereka bergantian gitu ya, memberikan kesaksian. Itu sebenarnya kayak KKR lah. Dan kita semua diberkati ya melihat bagaimana Tuhan pakai hamba Tuhan ini semasa hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Padahal dia tidak bangun gereja ya, dia bukan pendeta, dia nggak punya denominasi tertentu yang menyokong dia dalam pelayanan, tapi pelayanan dia tuh ya tidak hanya seluruh Indonesia ya, sampai ke mancanegara. Nah, teman saya ini waktu dia baru-baru full time, dia main ya ke rumah, kami panggilnya Om ya, ke rumah Om ini. Sudah ngobrol lama-lama, terus ini teman saya belakangan cerita gitu ya. Ya dia ngobrol dengan saya pakai gue lu ya. Dia bilang, wah gue banyak dapat berkat nih ngobrol sama si Om ya. Tapi pas sudah berapa lama, dia tanya sama gue, kamu sekarang apa yang kamu kerjain? Oh saya mau pelayanan aja Om. Oh gak mau kerja? Enggak Om, saya rasanya ada beban untuk pelayanan penuh. Oh jadi kamu gak punya gaji dong sekarang? Ya adalah berkat Tuhan Om gitu. Terus kamu makan hari-hari gimana katanya, ditanya. Terus teman saya bilang, ya waktu saya kerja saya nabung Om ya. Jadi adalah tabungan masih ada. Ditanya lagi, tinggal berapa katanya sekarang. Lalu teman saya bilang, waduh gua gak bisa ngelak katanya. Terus dia Om bilang begini, ya kalau baru-baru full time dia bilang, itu kayak di tepi pantai ya, seringkali ombaknya terasa. Tapi kalau kamu makin dalam bersama Tuhan, itu ombak di permukaan gak terasa lagi ya. Kamu merasakan keteduhan, keamanan, kenyamanan bersama Tuhan. Wah saya gak lupa ya poin yang disampaikan si Om ini kepada teman saya ya. Kalau saya lihat memang ya dulu kalau lihat dulu ya kita apalagi terbiasa logik berpikir ya, otak itu jalan pakai strategi, kita belajar ya banyak hal, tapi waktu kita mulai melangkah belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan itu hal yang beda. Kalau nggak terbiasa itu ya ngeri ya, terus terang ya, itu ya ada istilahnya ngeri-ngeri sedap ya, atau ngeri-ngeri enak, ada tegang-tegangnya ya. Tapi begitu bisa melewati itu ada rasa bangga yang luar biasa. Bangga karena melihat Tuhan tuh bisa istilahnya membawa kita berjalan di atas air. Tuhan bisa membawa kita melewati segala situasi, sementara otak kita bilang gak mungkin ya, tapi bisa.
Nah, teman saya ini waktu itu dia kami kan kos di Bandung ya. Ketika dia sudah bekerja, jadi udah nggak ada tempat kos dia di Bandung. Tapi dia suka datang ke tempat kamar saya dan suka nginep di kamar saya sampai satu ketika dia dapat tempat dari gereja tempat dia full time ya, dia dapat kayak pastori, dia bisa nginep di situ. Tapi selama beberapa hari sering dia pulang nginep di kamar saya dan ngobrol ya. Dan dia cerita ya, ini belakangan dia cerita setelah dilewati semua. Ada masa dia tuh nggak punya uang ya, dan pelayanan belum banyak waktu itu. Dia belum dikenal istilahnya. Tapi dia bilang, gue bingung ya, tiap hari kok bisa ya ada yang traktir gue makan. Selama seminggu ya, gue di Bandung. Senin, besoknya diajak-ajak lagi, terus seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Matius 6 ayat 25 sampai 29 ini, memang seperti itu. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, itu benar-benar dia bermaksud seperti itu. Tapi ini kayak begini ya, ada cerita orang kalau dia nggak bisa berenang, terus dia kecemplung di laut, maka ketika mau ditolong ya, karena khawatir orang ini, dia akan meronta-ronta dan membuat dia bisa tenggelam. Akhirnya yang menolong itu ya saya lupa caranya bagaimana, tapi entah di apa ya, dipukul atau apa supaya orang ini nggak berontak lagi dan diem aja baru ditarik gitu. Nah, ketika kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan, itu shiftingnya ya, perpindahan dari antara logika kita ya, otak kita gitu, yang tadinya tempat kita berpaut, bergantung penuh, terus kita mulai mau melepaskan itu memang struggle ya. Kadang-kadang butuh waktu gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai mengenal istilahnya itu kayak ada alirannya gitu. Susah dibilang ya. Kadang-kadang dalam doa kita nggak tahu ya, tapi ada satu damai, ada satu selimut seperti yang menyelimuti kita. Kita bisa tenang begitu. Padahal situasi belum selesai. Nah, Matius 6 ini mengajarkan banyak hal untuk kita percaya kepada Dia, bahkan day by day. Kalau kita lihat ayat 26 misalnya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini ada pelajaran tersendiri ya. Kadang-kadang ada orang pakai ayat ini terus berpikir hidup semaunya ya, nggak perlu menabur ya, nanti besok pasti ada gitu ya. Tapi tidak seperti itu juga ya. Ada bagian lain yang perlu kita lakukan. Cuma ini mau menunjukkan bahwa kamu jangan khawatir. Tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada prinsip menabur dan menuai ya. Ada prinsip kalau kita masuk dalam doa ya, ada hamba Tuhan yang mengajarkan ya, kita menyembah Tuhan, kita seperti sedang mendapatkan deposit yang memang sudah ada dalam roh kita, itu melimpah keluar ya. Persekutuan kita dengan Tuhan tuh kayak membuka membuka pintu-pintu itu terbuka lebar ya. Lalu setelah itu ada yang perlu kita kerjakan ya dengan lingkungan kita. Ya kita pelayanan, kita menabur, menolong orang lain dan segala macam. Nah, itu yang menjadi salah satu cara Tuhan menyalurkan apa yang kita perlukan atau yang kita inginkan ya untuk kita nikmati. Jadi tentunya bukan seperti pemalas gitu ya. Udah nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak, ada hal yang perlu kita kerjakan. Nah, kemudian kalau kita baca ya, nanti poinnya sebenarnya di Matius 6 ayat 33 sampai 34 ya. Tapi antara 29 dan 33 itu ada ayat 30, 31, 32 yang saya nggak masukkan di sini ya, tapi saya mau bacakan di sini ya. Matius 6 ayat yang ke
30 ya, mulai 30. Jadi jika, terus saya bacakan dari ini lagi ya, dari Matius 6 ini, ayat 27-nya ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jadi khawatir itu sama sekali nggak ada gunanya. Daripada khawatir lebih baik ya bergembira lah ya, bersukacita minimal, karena tahu ya firman Tuhan mengatakan kamu nggak perlu khawatir, ya ikutin itu aja. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lalu ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, baru ayat 33 dan ayat 34 yang tadi dinyanyikan dalam bentuk lagu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena manusia ini ketika kakek moyang kita ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu diusir keluar dari taman di Eden itu, maka mereka harus mengusahakan tanah. Mereka mesti bekerja, mereka harus berpikirnya nggak cukup untuk besok, tapi untuk seminggu, sebulan, setahun, mereka buat perencanaan gitu. Dan itu yang membentuk manusia itu menjadi mandiri ya. Di satu sisi itu memang perlu ya, itu bagus ya, perlu dikombin tentunya dengan tuntunan Tuhan. Tapi di sisi lain, ketika manusia bisa merasa mandiri tanpa sadar, ya mungkin sebagian kita punya ya pemikiran seperti itu. Rasanya kita nggak perlu berdoa lagi, ya. Kita nggak perlu Tuhan, sepertinya, ya. Coba aja cek ya. Biasanya kesulitan itu membuat kita akan sungguh-sungguh berdoa. Ya, waktu masa-masa pandemi itu kan, waduh, ada 2 rantai, ada 2 puasa, ya, bangun pagi dan sebagainya. Ketika kita sudah melewati itu, kita cenderung lebih santai, ya. Bukan berarti kita nggak boleh santai, ya. Artinya itu seperti begini ya. Kalau kita sedang perang, dalam keadaan genting kita berjaga-jaga ya. Tapi ketika keadaan genting sudah lewat, kita bisa lebih santai, tapi tidak mengurangi kewaspadaan kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tetap kita harus jaga. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ketika semua berjalan dengan baik, kecenderungan kita itu adalah tanpa kita sadari, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ketergantungan sama Tuhan itu bukan saja karena kita membutuhkan Dia. Jauh yang lebih dalam adalah karena kita menginginkan Dia, ya. Karena kita tahu ya bahwa sukacita sejati, kepuasan sejati itu adalah di dalam Tuhan. Kalaupun kita punya segalanya, kalau kita nggak berjalan bersama Dia, apapun yang kita punyai nggak bisa kita nikmati ya dengan baik. Nah, kesadaran itu yang membuat kita selalu mau bergaul dengan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Walaupun model doa kita, cara doa kita mungkin dalam keadaan yang kritis itu beda dengan keadaan waktu semuanya baik-baik saja. Ya. Ketika semua baik-baik saja tetap bersekutu dengan Tuhan ya, tidak berhenti begitu. Jadi artinya kita tuh nggak cari Tuhan ketika kita butuh saja, tapi dalam segala hal kita melibatkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Saya pernah ikut pelayanan
sekian tahun yang lalu ya, di satu kota ada hamba Tuhan yang khotbah bagus sekali ya. Dia memang hamba Tuhan yang Tuhan pakai itu sebagai gembala. Hatinya tuh juga wah terasa sekali ya, hati Bapa. Dan dia bagikan satu prinsip yang saya pikir nggak salah juga ya. Dia bilang ketika kita menghadapi kesulitan, kita lakukan bagian kita dengan segenap hati. Dan begitu kita sudah nggak kuat lagi, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Lalu hamba Tuhan yang kedua, dia khotbah agak unik ya. Dan dia bilang pengalaman dia. Dia bilang kalau saya dari awal saya sudah nyerah duluan. Dia bilang, Tuhan di luar Engkau saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia bilang dia lebih santai gitu ya. Karena ketika dia mau mulai pun dia sudah tanya Tuhan. Dia nggak pakai kekuatan sendiri ya. Dan itu membuat dia hidup dia tuh ya kelihatan nyaman ya. Oh, walaupun ya banyak hal dia hadapi, tapi kelihatan orang ini percaya Tuhan luar biasa ya. Betul-betul dia nggak khawatir akan hari esok karena ya pengalaman dia bersama Tuhan dan ayat-ayat yang dia pegang diantaranya Matius 6 ayat 33 ini itu sudah mendarah daging dalam hidup dia. Ya, kami pernah harus jadwal pelayanan ke Medan nih. Jadwal pelayanan itu Senin, Selasa, Rabu Medan. Habis itu terbang ke Padang kalau nggak salah ya. Padang itu hari Kamis, Jumat, Sabtu Pak ya. Jadi ada satu tim kalau nggak salah berapa orang, 5 atau 10 orang, saya lupa ya. Tapi yang jelas ketika kami dijadwalkan berangkat hari Minggu ya dari Jakarta, dari airport ya. Nah, hari Minggu mau berangkat karena hari Senin itu sudah mulai pelayanan di Medan. Hari Kamisnya, jadi kurang berapa hari itu ya, Jumat, Sabtu, kurang 3 hari, hamba Tuhan ini telepon teman saya dan bilang begini, kalian doa ya, ini kita belum ada biayanya gitu, dengan santai begitu. Karena ini bukan gereja, ini satu ministry pelayanan ya, dan nggak punya satu nggak punya tabungan, tidak punya orang-orang donatur yang rutin memberi, itu nggak ada gitu. Tapi hamba Tuhan ini tenang saja. Dan hari Sabtu tiba-tiba ada orang datang ke rumah hamba Tuhan ini bilang, Pak, saya dapat beban dari Tuhan untuk membiayai pelayanan Bapak. Bapak mau kemana? Butuh berapa? Mau dikasih langsung uangnya. Untuk kami pergi selama berapa? Seminggu atau 2 minggu itu ya. Baru Sabtunya tuh dapat uangnya, tiket emang udah dipesan begitu ya, bayar belakangan. Lalu hari Minggu pagi mereka dari Bandung naik kereta ke Jakarta sampai di Gambir, dari Gambir terus naik Damri ke airport ya, ke Cengkareng. Saya ketemu di Gambir di sana. Belakangan saya baru dengar ceritanya ya, seperti itu. Jadi ketergantungan sama Tuhan itu udah bukan hal yang aneh buat hamba Tuhan ini. Nah, Matius 6 ayat 33 ini dulu saya membacanya seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya pikir cari kebenaran-kebenarannya, cara kerjanya ya, maka semua yang saya butuhkan itu akan ditambahkan. Kalau saya tahu clue-nya, kuncinya, ya, saya tahu cara-caranya seperti apa. Belakangan saya baru belajar bahwa dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seek ye first the kingdom of God and His righteousness, bukan His truth ya, bukan kebenarannya itu bukan truth, tapi righteousness. Righteousness itu adalah soal status, posisi di hadapan Tuhan. Dan memang kalau kita lihat ya di Matius 6 ini di ayat yang 32 dikatakan semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi statusnya itu mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu tahu statusmu, posisi kamu, your righteousness, ya, status kebenaran diri kamu, maka kamu itu panggil Allah itu Bapa, ya, itu statusnya di situ. Kalau kamu ngerti bahwa kamu anak Allah, Bapamu yang di sorga itu tahu bahwa kamu perlu semuanya itu.
Yang kamu perlukan adalah cari kerajaan Allah, dahulukan hal itu, dan sadari statusmu sebagai orang yang dibenarkan, ya, benar diri, righteous di hadapan Tuhan. Maka kalau kamu tahu itu, kamu sadar itu, semua yang dicari orang dunia itu akan ditambahkan kepada kamu. Dengan sendirinya itu akan datang kepada kamu. Karena statusmu itu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka susah payah cari karena mereka nggak tahu status mereka. Mereka memang orang yang memang harus melakukan hal itu. Tapi kalau kamu tahu siapa kamu, ya, kamu orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, ya, kalau itu konteksnya untuk kita, maka kamu adalah anak Allah. Itu status kamu, posisi kamu di situ. Nah, sekarang kalau kamu dahulukan kerajaannya itu, kamu mengerti bahwa kamu adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi ini, kamu sadar status kamu itu, dan dengan sendirinya kamu lebih sadar diri kamu sebagai anak Allah, maka hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang dunia, yang dicari dengan susah payah oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hal-hal itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tentu kita perlu tahu juga apa yang harus kita lakukan, tapi beda caranya, ya. Coba bayangkanlah kalau misalnya yang suka bola nih, ya, waktu sedang pertandingan sepak bola misalnya, katakanlah Piala Dunia, ya, misalnya ya Jerman dulu lawan Belanda, wah tegang sekali, wah luar biasa. Misalnya dulu yang juara kan Jerman tuh, yang tahun 70-an itu, wah kita tegang sekali. Begitu udah menang, wah lega Jerman. Lalu malamnya ada siaran ulangan. Waktu kita nonton siaran ulangan itu, kita mungkin bisa mengamati detail, tapi tidak setegang sebelumnya, karena sudah tahu hasilnya, yang menang itu Jerman. Ya, itu kurang lebih seperti itu, kesadaran bahwa Tuhan itu sudah mensuplai, menjaga kita, memberi semua yang dicari oleh orang dunia karena kita adalah anak Allah. Itu membuat kita tenang. Tetap harus ada yang dilakukan, tapi udah ngerti ujungnya sudah disediakan kok. Nah, ada satu hamba Tuhan namanya Joyce Meyer, ya, dia tulis kutipan yang bagus, ya. Kadang-kadang ini, ya, yang menghantui kita, mungkin bukan kekhawatiran akan hari esok, tapi ada yang lain, ya. Joyce Meyer mengatakan begini, the greatest prison, ya, prison atau prison bacanya saya lupa, ya, tapi artinya penjara, ya, terbesar, ya, di mana orang terkurung, people live in, is the fear of what others think of them. Jadi penjara terbesar yang mengurung banyak orang adalah ketakutan tentang apa yang orang pikirkan tentang mereka. Jadi ternyata tuh kita kadang-kadang kita lebih mikirkan, mereka nanti mikir saya apa, ya. Ya, ini orang yang gak aman gitu, ya. Ya, yang berusaha menampilkan, membuat pencitraan gitu istilahnya. Oh, saya kelihatan keluarga yang bahagia, semua oke-oke, penuh senyum. Karena begitu khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang kita. Ya. The greatest prison people live in is the fear of what others think of them. Penjara terbesar di mana orang-orang hidup adalah ketakutan tentang apa yang orang pikirkan tentang mereka. Ini orang-orang yang insecure, ya. Orang-orang seperti ini akan berusaha mengatasi rasa tidak amannya dengan banyak hal. Ya. Misalnya buat dia berusaha untuk berbuat baik senantiasa gitu. Supaya orang punya pikiran yang positif tentang dia. Atau berusaha kalau ada hal tertentu berusaha membuat klarifikasi gitu, ya. Yang benar tuh begini loh, yang begini, berusaha menjelaskan gitu. Karena dalam pikirannya orang-orang ini takut gitu. Takut image yang ada pada orang lain tentang mereka. Tapi kalau orang-orang yang merasa aman, ya, mereka nggak peduli. Mereka nggak perlu membuat pencitraan, nggak perlu membuat klarifikasi, ya, nggak perlu membuat konferensi pers gitu untuk menerangkan segala macam, ya. Kecuali kalau itu menyangkut soal-soal hukum yang memang harus dijelaskan, ya.
Tapi selama itu enggak, mereka tenang, teduh. Mereka tidak hidup dalam penjara tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang mereka. Ya, kita perlu sadar bahwa Tuhan mengasihi kita senantiasa. Ya, God loves me every day. Itu sebabnya kita nggak perlu takut akan hari esok. Kita juga nggak perlu takut tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu kita jaga ya, supaya tidak menimbulkan syak. Tapi jangan biarkan diri kita dipenjara oleh ketakutan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan sadari statusmu, ya, bagaimana kamu dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka semua yang dicari orang dunia itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, kita perlu ingat ya, saya sering mengulang 2 ayat ini. Yang pertama, God is love, Allah adalah kasih, itu ada di surat Yohanes. Yang kedua, bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia selalu membuat segala sesuatu indah pada saatnya masing-masing. Belajar menyesuaikan diri, mengikuti tuntunannya, maka kita bisa mengalami bahwa memang Dia selalu baik setiap saat. God is good all the time. Amin.